Sekarang kisah dari singa Allah ya. Siapa sih singa Allah yang dimaksud? Nah, ini ya Abu Umarah atau yang merupakan nama panggilan dari Hamzah. Hamzah ini adalah pamannya Nabi. Nah, Hamzah ini adalah orang yang kuat ya, dia sangat hebat. Jadi di Mekah itu ada dua orang yang hebat dan kuat. Salah satunya adalah Hamzah yang merupakan paman Nabi, satunya lagi Umar bin Khattab. Suatu hari Hamzah ini bertemu dengan seorang wanita yang memang wanita ini sudah menunggu Hamzah. Sedari lama dia menceritakan bahwa keponakannya atau Nabi Muhammad dihina-hina oleh Abu Jahal yang merupakan pamannya juga gitu. Abu Jahal itu merupakan paman Nabi yang kita tahu sendiri sangat memusuhi Nabi Muhammad dan juga Islam ya. Abu Jahal itu bukan nama aslinya ya. Dia itu adalah nama panggilan. Abu Jahal itu adalah bapak dari kebodohan gitu. Kalau nama aslinya mah Abu Jahal itu adalah Abu Al-Hakam ya, bin Hisham. Nah, karena Hamzah itu sangat sayang pada ponakannya yaitu Nabi Muhammad, dia pakai panahnya pukul Abu Jahal gitu, sampai berdarah gitu. Karena Abu Jahal ini memang mulutnya sangat pikas sebelen gitu ya kalau bahasa Sundanya. Nah, singkat cerita, Hamzah ini bertemu dengan Nabi dan menyatakan masuk Islam gitu. Padahal sebelumnya itu ketika dia memukul Abu Jahal itu dia belum masuk Islam. Kemudian dia bertemu Nabi dan memang masuknya Hamzah ini merupakan suatu kekuatan besar bagi Islam ya. Sini setelah masuk Islam, kemudian kekuatan Islam pun menjadi bertambah gitu, dan julukannya kita tahu kalau Umar bin Khattab itu adalah singa padang pasir gitu ya. Nah, ini kalau Hamzah itu adalah singa Allah ya, Sabullah gitu. Nah, mendengar Hamzah masuk Islam ya orang-orang memusuhinya gitu terutama, tapi gak ada dari satupun dari mereka yang berani melawan Hamzah ini ya. Hamzah sangat berjasa dalam melindungi Nabi ya. Dengan kekuatannya dia berhasil melindungi Nabi dan juga di dalam peperangan itu selalu menjadi orang yang paling ditakuti gitu karena berhasil mengalahkan banyak musuh. Dan diceritakan, nah di sini dalam perang pertama kaum muslimin itu perang Badar, di mana ada 3 perwakilan yang maju ya untuk memulai eksibisi seperti itu ya. Jadi yang maju itu Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. Jadi 3 Quraisy itu kalah oleh 3 orang kaum muslimin ini ya. Padahal mereka itu pasukannya sangat sedikit gitu ya. Jadi setelah 3 orang eksibisi mereka langsung kemudian berperang. Dan kita tahu sendiri di perang Badar ini umat muslim dibantu oleh malaikat ya. Nah, berkat kekalahan kaum Quraisy di sini perempuan ini digambarkan sebagai Hindun ya. Yang dimana Hindun ini di perang Badar itu kehilangan ayahnya ya, kemudian kehilangan saudaranya, pamannya. Nah, tapi dia tidak sedih, kata dia, justru dia sangat memprovokasi. Di perang selanjutnya ya Hindun ini melakukan perbuatan yang sangat menjijikan dan sangat tidak terpuji. Nah, perang yang kedua itu adalah perang Uhud, di mana di perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan dan salah satunya terbunuhnya Hamzah. Jadi Hamzah ini terbunuh karena ditombak oleh seorang budak, di mana budak ini bernama Washi, di mana Washi ini ditawari ya suku kebangsaannya Ethiopia, di mana kalau misalkan dapat membunuh Hamzah itu nanti dia akan dikasih hadiah, dibebaskan dari perbudakannya dan juga dikasih harta ya oleh Hindun gitu. Nah, ini di perang Uhud Hamzah ditombak oleh Washi sehingga dia mati ya, meninggal. Dan yang paling menyedihkannya lagi, jadi Hindun ini melakukan perbuatan tercela kepada jenazahnya Hamzah ya. Tentu saja Nabi dengan sahabat yang lain juga merasa kesal ketika melihat jasad para syuhada yang diperlakukan tidak baik. Namun demikian ya Rasul pun akhirnya berhasil menenangkan para kaum muslimin yang tadinya mau membalas dendam
atas kekejian kaum Quraisy. Tapi turun surat An-Nahl 126 sampai 128 ya. Lalu pulanglah Rasul ke Madinah, di mana ada seorang Ansor yang kehilangan seluruh keluarganya. Dia sangat miskin ya, perempuan ini. Tapi tidak bersedih karena bagi dia apapun yang terjadi kepada keluarganya selama Rasul masih hidup, dia masih tetap bahagia ya. Jadi kisah Hamzah ini ya sangat kisah yang luar biasa, di mana sampai akhir hayatnya tetap membela Islam. Ya, kekuatan Islam yang sangat luar biasa sih Allah.